Anak-anak, sekarang kita memasuki pelajaran yang ke-22, yaitu tentang pembagian tak bersisa dan pembagian bersisa. Nah, kalian masih ingat ya, bahwa operasi hitung perkalian dan pembagian merupakan operasi kebalikan atau disebut juga inverse operation. Nah, apabila kita menemukan soal seperti ini, misalkan 42 dibagi 6, kita menebaknya dengan hasil 7. Untuk mengeceknya apakah betul 42 dibagi 6 adalah 7, kita bisa mengalihkan 6 dengan 7. Hasilnya 42, berarti betul. Nah, angka 6 dan angka 7 ini disebut sebagai faktor. Jadi kalau ada perkalian 2 faktor, ini disebutnya perkalian 2 faktor. Apabila perkalian 3 faktor, berarti angka yang dikalikan itu ada 3 buah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa perkalian merupakan bentuk kebalikan dari pembagian. Dan sebaliknya, pembagian merupakan bentuk kebalikan dari perkalian. Berikutnya, agar kalimat matematika dalam pembagian tidak harus selalu diubah ke dalam bentuk perkalian seperti tadi, kita bisa menuliskan hasil perkaliannya di bawah seperti ini. Lalu kita kurangkan. 42 dibagi 6, kita tebak hasilnya 7. Lalu kita kalikan 6 dikali 7, hasilnya 42, lalu kita kurangkan. Nah, jika hasil akhirnya 0, maka kita mengetahui bahwa pembagian 42 dengan 6 itu disebut sebagai pembagian tak bersisa. Tetapi apabila ada angka lain di sini selain 0, itu akan disebut sebagai pembagian yang bersisa. Contoh ya, jika ada 42 orang dibagi ke dalam 6 kelompok, maka masing-masing kelompok akan tepat berisi 7 orang, tidak ada sisa. Tetapi apabila kita di sini angkanya 43 dibagi ke dalam 6 kelompok, tentu hasilnya ada 7 orang dalam tiap kelompok dan ada sisa 1 orang yang tidak tergabung di dalam kelompok tersebut. Berikut ada soal pembagian bersisa. Di sini kita lihat ada angka 14 dibagi dengan 4. Ternyata tidak ada bilangan bulat yang jika kita kalikan dengan 4, maka hasilnya adalah 14. Kenapa? Karena 4 dikalikan 3 itu hasilnya 12. Dan kalau 4 dikali 4 hasilnya 16. Sudah melebihi dari 14 ya. Nah, bagaimana caranya? Untuk membagi 14 dengan 4, langkah-langkahnya adalah seperti ini. Pertama kita pikirkan dulu bilangan apa yang kita bisa kalikan dengan 4. Yang hasilnya mendekati ya, mendekati 14. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Dan yang mendekati itu adalah 3. Karena 3 dikali 4 hasilnya 12. Nanti kita kurangi 14 dengan 12. Nah, hasil pengurangan yang kita dapatkan adalah seperti ini. 14 dikurang 12. Ada sisa 2. Jadi kita ketahui sisa dari pembagian dari 14 dengan 3 adalah 2. Kita masuk dalam contoh soal. Pelatih membagi pemain berjumlah 23 orang ke dalam 3 kelompok. Ya, berarti ke dalam 3 kelompok. Berarti 23 dibagi 3. Kita cari dulu 23 dibagi 3 yang mendekati berapa? Yang mendekati itu 7. Nah, kita tulis hasil perkalian 7 dengan 3 di bawahnya 21. Lalu kita kurangi 23 dengan 21. Sisanya adalah 2. Berarti jawabannya 23 dibagi 3 hasilnya 7, sisa 2. Nanti kalian menulis jawabannya seperti ini ya. 7 sisa 2. Contoh berikutnya. Seorang guru ingin membawa 27 muridnya ke sebuah kebun binatang dengan menyewa mobil. Jika sebuah mobil dapat mengangkut 8 orang, berapa mobil yang dibutuhkan untuk membawa murid-muridnya? Berarti kita membagi 27 dengan 3. 27 siswa
dibagi ke dalam 3 mobil. Kita tebak hasil yang mendekati adalah 8. 8 dibagi 3 hasilnya 24. Kita kurangi sisa 3. Jadi 27 dibagi 3 hasilnya 8, sisa 3. Karena ada sisa 3, berarti mobil yang dibutuhkan bukan 8 ya anak-anak, melainkan 9. Karena masih ada 3 orang lagi yang belum mendapat kendaraan. Jadi total yang dibutuhkan adalah 9 buah mobil untuk membawa 27 murid-murid tersebut. Jika kalian hafal perkalian 1 sampai dengan 10, kalian akan dengan sangat mudah menebak apakah suatu pembagian itu bersisa atau tidak bersisa. Bapak akan memperkenalkan bilangan kelipatan 2, 5, dan 10. Deret 2 yaitu kelipatan 2. Ada angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Deret 5, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Lalu deret 10, 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Kita ketahui bahwa bilangan yang habis dibagi 2 adalah bilangan genap. Yang digit terakhirnya adalah 0, 2, 4, 6, dan 8. Sedangkan bilangan yang habis dibagi 5 adalah bilangan-bilangan yang digit terakhirnya adalah 0 atau 5. Lalu bilangan apakah yang habis dibagi 10? Yaitu bilangan-bilangan yang digit terakhirnya adalah 0. Mari kita lihat contohnya. Dari pembagian-pembagian di bawah, manakah pembagian yang merupakan pembagian bersisa? Kita lihat yang A. Digit terakhirnya 2. Kita tahu 2 ini adalah kelipatan 2. Berarti ini pembagian tak bersisa. Sedangkan yang B, 21 dibagi 2. Digit terakhirnya adalah 1. Berarti nanti di sini ada sisa 1. 21 dibagi 2, 10, sisa 1. 40 dibagi 2. Digit terakhirnya adalah 0. Jika dibagi 2 pasti habis ya anak-anak. Berikutnya ada 88 dibagi 2. Digit terakhirnya adalah 8. 8 bisa dibagi 2, berarti ini tidak bersisa. Lalu yang terakhir 17 dibagi 2. Digit terakhir 7 dibagi 2, berarti nanti ada sisa. Kalau Bapak tebak di sini sisanya nanti 1. Sehingga tanpa kita membagi terlebih dahulu, kita bisa mengetahui bahwa A, C, dan D adalah pembagian tak bersisa. Sedangkan B dan E adalah pembagian bersisa. Berikutnya ada contoh soal lagi. Dari pembagian-pembagian di bawah ini, manakah pembagian yang merupakan pembagian yang tak bersisa? Kita lihat soal yang A. 65 dibagi 5. Karena digit terakhirnya 5 dan 5 merupakan kelipatan 5, berarti ini pembagian tak bersisa. Berikutnya ada 21 dibagi 5. Digit terakhirnya 1. Kita ketahui bahwa 1 bukan merupakan bagian dari kelipatan 5. Berarti ini bersisa. Berikutnya ada angka 51 dibagi 5. Digit terakhirnya 1. Berarti ini pembagian bersisa. Selanjutnya ada 90 dibagi 5. Angka 0 di belakang ini adalah bagian dari digit kelipatan 5. Berarti ini adalah pembagian tak bersisa. Yang terakhir soal E, 55 dibagi 5. Digit terakhirnya adalah 5. 5 bisa dibagi 5, berarti ini pembagian tak bersisa. Jadi karena bilangan yang habis dibagi 5 adalah bilangan digit terakhirnya 5 atau 0, maka pembagian yang tak bersisa adalah pembagian A, D, dan E. Sedangkan pembagian B dan C adalah pembagian bersisa. Untuk pembagian 10 sangat mudah ya anak-anak. Kita lihat digit terakhirnya saja. Kalau digit terakhirnya ini 0, maka dia adalah pembagian tak bersisa. 62 dibagi 10. Digit terakhirnya bukan 0, berarti ini bersisa. 6 sisa 2. 90 dibagi 10. Nah, ini tak bersisa ya, hasilnya 9. Ini juga tak bersisa. Ini bersisa, bersisanya 1. Kalau ini tak bersisa. Jadi kesimpulannya,
pembagian yang merupakan pembagian tak bersisa adalah B, C, dan E. Lalu A dan D adalah pembagian yang bersisa. Sekian penjelasan dari Bapak. Bapak yakin bahwa kalian pasti memahaminya. Jika belum paham, silakan menyaksikan kembali video ini dari awal. Semangat ya anak-anak, Tuhan memberkati. Dadah.